Nah, salah satu hal dalam bisnis, teman-teman, yang sering saya dengar, yang sering saya dikasih tahu, yaitu supaya kita melakukan CRM. CRM itu apa ya? Coba kalau kita dicari di internet ada nggak sih CRM gitu? CRM. Customer apa ini? Tuh, malah adanya. Nah ini. Apa yang dimaksud dengan CRM? Sistem CRM berdivisi. CRM adalah singkatan dari Customer Relationship Management, manajemen hubungan pelanggan. Kini CRM biasanya merujuk pada perangkat lunak CRM, alat yang gosok pula ke Soho yang sudah cepat. Berikut ini kisah tentang sistem manajemen CRM. Pemasaran dan dukungan dengan pelanggan serta menyederhanakan proses kebijakan dan karyawan. Dengan semakin banyaknya bisnis yang menggunakan model kerja hybrid, CRM mengacu pada penting untuk dimiliki agar tim penjualan jarak jauh Anda tetap produktif. Selain itu, CRM ini memberi mereka alat untuk berkolaborasi dan rekan kerja dan berinteraksi dengan pelanggan mereka dengan mudah. Kami telah menyusun video penjelasan. Ya nggak tahu lah gitu ya. Nah jujur, saya ini untuk manajemen relation dengan customer ini masih jauh dari oke gitu ya guys. Jadi in daily life-nya saya ini jualan saat ini masih fokus menggunakan iklan. Itu pun detik ini iklan-iklan yang saya jalankan itu tetap masih kurang maksimal, teman-teman. Untuk database, untuk dunia periklanan luar biasa. Nah, kayak gini nih, teman-teman. Nah, salah satu CRM yang saya lakukan ini ya, mungkin teman-teman ada yang paham. Nah, ini saya lagi melakukan salah satunya dengan metode CRM tadi ya. Intinya gimana saya menjalin hubungan dengan customer yang ada di database saya. Jadi saya beriklan dengan nawa itu saya mendapatkan nomor WA. Nah dari situ saya coba untuk closing, merayu pembeli dengan cara kami yang kami siapin gitu ya. Kita tawarkan produknya, ini loh bla 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 bla. Dan selanjutnya, kalau mereka closingnya syukur, alhamdulillah. Kalau nggak database mereka, nomor mereka kita simpan. Nah setelah itu, database kan numpuk nih guys. Nomor WA itu udah luar biasa banyak, sampai ribuan gitu. Nah gimana caranya supaya saya tidak cuma mengandalkan iklan nih guys, tetapi mereka ini yang sudah pernah beli, yang belum pernah beli, akan beli kembali. Yang udah pernah beli dijadikan customer untuk bisa repeat. Yang belum pernah beli, gimana caranya mereka beli. Walaupun ya nggak ada cara yang paling oke, paling keren gitu ya. Pasti beli, nggak ada. Yang bisa dilakukan adalah gimana caranya promo ke mereka, tegur mereka, ngobrol dengan mereka gitu. Nah, salah satu cara yang saya lakukan kalau dengan database ribuan, kita negurin tiap hari satu persatu orang, mabuk muntah-muntah teman-teman. Nah, yang saya lakukan adalah dengan broadcast. Nah, broadcast ini di dunia marketing, misalnya kita langsung WA dari HP broadcast, remuk cok, sampai akan diblokir. Karena memang jujur kalau saya dulu waktu masih zaman email teman-teman, saya pernah handle salah satu email broadcast gitu ya. Kalau kita nge-broadcast cuat gitu, diblokir karena jadi mass mail yang kayak nyampah gitu ya teman-teman. Dan sore ini, nah ini colok yang barusan nih teman-teman, database saya lama saya kasih aja harga prot gitu kan. Terus saya punya lagi mana nih? Aduh salah lagi, saya nggak fokus guys. Contoh ya. Nah, format order. Saya kasih harga, ada yang nanya.
Gak perlu bingung, berapaan ya? Wah, wes lah. Cros gitu. Nah, itu prosesnya teman-teman. Ini saya broadcast pakai aplikasi yang namanya WBS Pro. WBS Pro itu langganan per tahun. Kisaran under 500 ya. Tapi kalau pertama beli mungkin sejuta berapa ya, sekarang nggak tahu dah. Dan ini aplikasinya banyak teman-teman. Kebetulan saya menggunakan ini karena saya pakai aja gitu. Saya dulu nggak ngerti begini-beginian teman-teman. Jadi proses tahunya saya, proses perjalanan hidup saya mengenai gimana sih salah satu cara CRM yang dilakukan adalah seperti ini gitu. Nah, bahkan sampai programnya apa, saya nggak ngerti. Nah, seiring berjalannya waktu saya dapat informasi dari teman, saya coba dan saya nggak ada yang benar-benar ngajarin lakukan ini nggak ada. Proses pembelajarannya saya sendiri, sambil jalan, sambil bergerak, ya kadang salah, kadang ini, kadang nggak siap. Kadang install aja teman-teman. Itu tidak mudah, Bang. Tapi pada sudah terbiasa ya wis ngono-ngono aja nih itu. Ada yang fail, berarti database nggak tewas atau apa nggak tahu juga nih ya teman-teman kayak gini. Nah, hasilnya saya broadcast di sini, hasilnya bisa dilihat nih di sini. Contohnya calon berapa nih? Nah, saya broadcast promo tuh. Weh. Nah, masalah hasil, masalah teman-teman. Jadi nggak ada di dunia penjualan itu yang pasti akan langsung beli. Yang perlu dilakukan adalah ikhtiar, dan ikhtiar. Nah, trikinya kita adalah menangkap calon pembeli kita dengan cara iklan. Kalau yang kami lakukan, yang saya lakukan itu iklan, WA masuk, kita tawarkan produk kita, perkenalan dulu dong. Ya, siang dengan saya, bla 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 bla. Nah, itu udah dibikin auto text tuh guys. Auto textnya bisa langsung send atau auto text yang kalau kita ngejawab tinggal klik aja itu gitu ya. Terus harga langsung kita buat teks dengan, kalau di sini saya install nama aplikasinya itu auto textnya pakai apa ya? Lupa saya ini namanya. Saya lupa namanya guys. Itu namanya apa ya? Lupa jenengnya ya. Ada pokoknya dari Android tuh ada untuk auto text itu. Coba mungkin teman-teman saya cari ya. Sally ya. Oh iya, saya ingat Sally auto text. Nih. Loh, aplikasi keyboard HP dan dashboard jualan online. Nah, itu teman-teman. Jadi sore ini sambil Nah, ini ada respon dari broadcast saya tadi. Bismillah, siapa tahu ya. Moga-moga bisa closing. Nah, sebentar, ini nanyain alamat dari mana gitu. Mungkin dia udah lama nih. Belum pernah beli sih. Kalau ini masih calon itu biasanya orang cuma ngeklik doang. Harga. Format. Nah, jadi kayak gitu guys. Jadi kemungkinan orang beli itu ada dengan database yang ada. Kadang-kadang database kita yang udah ribuan itu karena kita nggak pernah negor, dan mereka juga kadang-kadang nggak nyimpen nomor kita, ya udah loss aja. Tapi pada saat kita melakukan nanti di broadcast, promo, update status, itu peluangnya ya minimal adalah kita kayak orang mau lewat mall, terus kita toko-toko berjejer nih, ada pernak-pernik, iya, mendaya-daya tarik kayak gitu. Nah, masalah beli tidak beli, closing tidak closing, itu adalah beda. Itu nanti yang menentukan adalah Gusti Allah, Tuhan gitu ya. Tapi yang tugas kita adalah ikhtiarnya teman-teman. Jadi database itu bisa dilakukan dengan seperti itu yang saya dapatkan. Cuma saya ini juga masih belajar teman-teman. Belum 100% benar, belum 100% oke. Terus berproses, karena untuk tahu seperti ini saya butuh tahunan. Karena memang saya tidak studi di situ, tidak sekolah di situ, tidak pernah riset di situ. Yang saya lakukan adalah hajar bleh. Karena kalau menunggu semua itu saya gak gerak, saya harus berjualan, saya harus aktif, saya harus mendapatkan rupiah untuk bisa survive, untuk bisa kehidupan daily-nya. Jadi apapun saya tabrak, apapun saya hajar. Ilmu saya ilmu ngawur. Jadi teman-teman jangan dicontoh kalau ngawurnya, tapi kalau untuk prosesnya atau
caranya ya pakai ilmu. Nah, kadang-kadang bocor-bocoran seperti ini yang saya coba sampaikan tadi ya, dengan broadcast, dengan iklan, dengan auto text. Nah, ini hal-hal kayak gini kita nggak tahu gitu. Bagi penjual-penjual online yang baru itu nggak ngerti gimana ya. Yang tahunya saya dulu kalau jualan online itu apa? Dengan cara pokoknya bikin apa? IG, terus follow unfollow supaya berharap dengan follower banyak, pembeli banyak. Jadi tidak bisa jaminan follower kita banyak pun belum tentu beli, teman-teman. Kayak saya ini di produk saya, followernya Wonda itu 20.000. Tapi kalau saya diamkan saja, belum tentu ada yang beli, teman-teman. Belum tentu dengan follow 20.000 pasti ada yang beli tiap hari banyak. Wah, karena apa, manusia itu sifatnya kalau kita nggak ulik-ulik, kalau kita nggak doing something gitu, ya udah nggak ada atensi. Ya, apalagi promo. Wah, kayak gitu-gitu, teman-teman. Jadi, ya itu cerita horor saya hari ini. Gimana saya belajar jualan online, dan ini juga masih terus belajar, tidak 100% valid, tapi sampai detik ini Wondes alhamdulillah bisa survive. Dan harapannya terus bertumbuh. Pokoknya tugas kita adalah ikhtiar, hasil Gusti Allah yang menentukan. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.